Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami kelompok 10 paket 1 dengan anggota Anindita Pitaloka, NIM 1800371, nomor absen 3, Sabila Zanzabila Trisna, NIM 1805476, nomor absen 15, dan Rahmawati, NIM 1806557, nomor absen 21. Kali ini kami akan membahas mengenai materi dan pembelajaran puisi di sekolah dasar. Langsung saja, mari kita simak pemaparannya. Materi pertama yang akan disampaikan adalah mengenai pengertian dari puisi. Menurut Rahmat Djoko Pradopo yang merupakan seorang ahli sastra Indonesia, ia mengungkapkan bahwa puisi adalah mengekspresikan pemikiran, membangkitkan perasaan, dan merangsang imajinasi panca indera dalam susunan berirama. Puisi merupakan rekaman dan interpretasi pengalaman penting manusia yang diubah dalam wujud yang paling berkesan. Sedangkan, menurut KBBI, puisi adalah ragam sastra yang bahasanya terikat oleh irama, matra, rima, serta penyusunan larik dan bait. Gubahan dalam bahasa yang bentuknya dipilih dan ditata secara cermat sehingga mempertajam kesadaran orang akan pengalaman dan membangkitkan tanggapan khusus lewat penataan bunyi, irama, dan makna khusus sajak. Lalu, yang kedua adalah ciri-ciri puisi. Menurut Atma Zaki ada 5 ciri-ciri puisi. Yang pertama adalah puisi memiliki unsur formal dan non-formal. Unsur formal yaitu bahasa yang tersusun dalam baris dan bait. Dan unsur non-formalnya adalah irama. Yang kedua, puisi tidak bercerita. Nah, puisi berbeda dengan karya sastra yang berbentuk prosa. Puisi bukan suatu deretan peristiwa dan juga tidak memiliki alur. Puisi adalah monolog. Kekuatan puisi ini terletak pada kekuatan ekspresinya, sehingga daya ekspresi puisi tidak tergantung pada jumlah kata yang digunakan, tetapi pada pemanipulasian dan pemilihan kata yang mampu mengkonkretkan imaji-imaji yang memenuhi intuisi penyair. Yang ketiga ada unsur dasar puisi. Unsur dasar puisi ini adalah baris dan lirik. Keterkaitan sebuah kata dalam puisi lebih cenderung kepada struktur ritmik sebuah baris daripada struktur sintaksis sebuah kalimat seperti prosa. Yang keempat, bahasa puisi cenderung bermakna konotatif. Nah, hal ini sangat dominan ditemukan dalam puisi. Hampir tidak ada puisi yang dimanfaatkan konotasi bahasa. Jadi, ketidaklangsungan ucapan adalah darah daging sebuah puisi. Yang terakhir, pembaca membaca sebuah puisi sebagai sebuah puisi. Nah, artinya ini adalah peranan pembaca sangat menentukan tentang keberadaan sebuah karya puisi. Lalu ada puisi lama dan puisi baru. Menurut Maya, ia mengemukakan bahwa puisi lama merupakan bagian dari kebudayaan lama. Kebudayaan lama ini dipancarkan oleh masyarakat lama. Masyarakat lama adalah masyarakat yang mempunyai hubungan erat, padu, dan tidak terpecah belah. Masyarakat lama bersifat statis karena gerak-gerik mereka dipengaruhi oleh kepercayaan seperti animisme, dinamisme, dan hinduisme. Masyarakat lama ini menganggap bahwa adat sebagai pusaka nenek moyang. Karena terikat oleh adat, maka masyarakat lama menjadi lebih tertutup terhadap pengaruh luar. Oleh karena itu, puisi lama tumbuh dan berkembang dalam masyarakat yang masih memegang teguh aturan. Menurut Wirjo Sudarmo, ada beberapa aturan yang mengikat puisi lama, seperti yang pertama jumlah larik dalam bait, yang kedua jumlah kata setiap larik, yang ketiga jumlah suku kata setiap larik, yang keempat rima teratur pada akhir larik dalam satu bait, yang kelima hubungan setiap larik, dan yang keenam irama teratur. Adapun beberapa karya yang merupakan puisi lama, contohnya adalah yang pertama pantun. Menurut Sumaryanto, pantun adalah puisi 4 baris dalam setiap bait. Pantun dianggap sudah selesai meskipun hanya 1 bait.
Apabila pantun terdiri dari beberapa bait, maka antara satu bait dengan bait lainnya tidak harus berhubungan isinya. Pantun terdiri atas dua bagian, yaitu sampiran dan isi. Sampiran adalah dua baris pertama dan dua baris terakhir adalah isi yang bertujuan untuk menyatakan maksud. Yang kedua adalah syair. Syair merupakan bentuk puisi yang berasal dari kesusastraan Arab. Bentuk syair ini terdiri atas 4 baris setiap baitnya. Syair biasanya terdiri atas berbait-bait dan antara bait yang satu dengan yang lain isinya berhubungan. Isi syair merupakan sebuah cerita, tetapi ada pula yang memuat buah pikiran, filsafat, dan lain-lain. Yang ketiga adalah gurindam. Gurindam merupakan puisi lama yang berasal dari Tamil. Gurindam terdiri atas 2 baris, rumus sajaknya adalah AA. Baris pertama merupakan sebab, sedangkan baris kedua merupakan tujuan atau akibat. Biasanya ini digunakan untuk menyampaikan nasihat. Lalu puisi baru. Menurut Wahyuni, ia menjelaskan bahwa puisi baru adalah sebuah puisi yang tidak terikat oleh aturan yang ada pada puisi lama. Puisi baru ini tidak terikat oleh struktur, artinya puisi baru lebih bebas dari suku kata, jumlah baris, dan juga rimanya. Sedangkan menurut Rizal mengatakan bahwa puisi baru adalah pembaharuan dari puisi lama. Dalam penyusunan puisi baru mengenai rima dan jumlah baris setiap bait tidak terlalu dipentingkan. Jadi dapat disimpulkan bahwa puisi baru adalah puisi yang tidak terikat dan tidak mempunyai aturan seperti puisi lama. Puisi baru juga merupakan pembaharuan dari puisi lama. Puisi baru ini lebih bebas daripada puisi lama baik dari segi jumlah baris, suku kata maupun rima. Yang selanjutnya adalah apresiasi puisi. Menurut Effendi, apresiasi puisi adalah suatu kegiatan proses untuk menggauli karya sastra secara sungguh-sungguh, sehingga tumbuh pengertian, penghargaan, kepekaan, pikiran kritis, dan kepekaan perasaan yang baik terhadap karya sastra. Menurut Jawaluyo, ada 4 tingkatan apresiasi. Keempat tingkatannya adalah yang pertama, tingkat menggemari. Pada tingkat ini, seseorang memiliki keterlibatan batin yang belum kuat. Ini berarti seseorang baru terlibat dalam kegiatan yang berkaitan dengan puisi. Misalnya, ia senang membaca puisi atau menyediakan waktu untuk menonton pembacaan puisi. Yang kedua adalah tingkat menikmati. Pada tingkat ini, keterlibatan batin pembaca terhadap puisi sudah semakin mendalam. Pembaca akan ikut sedih, terharu, bahagia, dan segala emosi yang terasa ketika membaca puisi. Pembaca atau pendengar mampu menikmati keindahan yang ada dalam puisi secara kritis. Yang ketiga adalah tingkat mereaksi. Sikap kritis seseorang terhadap puisi lebih menonjol karena mampu menafsirkan dengan saksama. Penafsir sudah mampu menilai baik buruknya puisi. Penafsir puisi mampu menyatakan keindahan puisi sekaligus menunjukkan letak keindahan tersebut. Penafsir juga mampu menyatakan kekurangan puisi dan menunjukkan letak kesalahannya. Yang keempat adalah tingkat produktif. Ada produk yang dihasilkan seseorang berkaitan dengan puisi. Pada tingkat produktif, penafsir mampu menghasilkan, mengkritik, mendeklamasikan, atau membuat resensi terhadap puisi secara tertulis. Untuk melakukan apresiasi puisi, pemahaman mendalam tentang apresiasi memang perlu dilakukan. Apresiasi seseorang dapat dikembangkan dari tingkat sederhana ke tingkat yang lebih tinggi. Apresiasi pertama terjadi apabila seseorang memahami atau merasakan pengalaman yang ada dalam sebuah puisi. Apresiasi tingkat kedua terjadi apabila daya intelektual pembaca bekerja lebih giat. Apresiasi tingkat ketiga, pembaca menyadari hubungan kerja sastra dengan dunia luarnya, sehingga pemahamannya pun lebih luas dan mendalam. Kegiatan apresiasi puisi tidak dapat dilepaskan dari pemahaman struktur teks puisi.
Kegiatan mengapresiasi puisi dapat dilakukan dengan memahami struktur teks yang membangun puisi. Dengan demikian, untuk mengenal, memahami, dan menghargai puisi dapat dilakukan dengan mengenal struktur bagian puisi tersebut. Materi selanjutnya yaitu membaca karya sastra berbentuk puisi. Yang pertama, sejarah baca puisi. Seni baca puisi berawal dari lahirnya genre sastra yang disebut puisi mantra dan puisi lisan. Nah, menurut Salad 2014, halaman 48, membagi pendekatan kemungkinan ragam puisi di Indonesia menjadi 3. Yang pertama, baca puisi sebagai aksi budaya. Hal ini merupakan bentuk hiburan atau selingan acara yang dilaksanakan di tengah masyarakat umum. Yang kedua, baca puisi sebagai aktivitas kesastraan. Hal ini biasa dilakukan oleh penyair, orang yang dianggap penyair, atau yang mengaku bahwa dirinya sebagai penyair dengan cara membacakan karya-karyanya di depan umum. Model baca puisi ini diyakini oleh masyarakat sebagai bagian dari proses kepenyairan. Yang ketiga, baca puisi sebagai ragam seni pertunjukan. Hal ini bisa dilakukan oleh setiap orang yang memiliki kemampuan mengekspresikan puisi di depan penonton. Yang kedua yaitu bentuk pembacaan puisi. Pembacaan puisi mempunyai beberapa bentuk, yaitu puisi audial, puitisasi Al-Quran, deklamasi, dan poetry reading. Yang ketiga adalah unsur pokok baca puisi. Pembacaan puisi mempunyai unsur pokok. Seseorang pembaca puisi harus memperhatikan teknik vokalisasi, artikulasi, intonasi, penghayatan atau penjiwaan, ekspresi, penampilan, dan gaya dalam pembacaan puisi agar isi puisi dapat tersampaikan dengan baik dan dipahami oleh pendengar. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam membacakan puisi. Yang pertama, pelapalan. Pelapalan adalah suatu proses atau usaha untuk mengucapkan bunyi bahasa, baik itu suku kata, dan frase sesuai dengan tema puisi. Yang kedua yaitu intonasi. Intonasi adalah penyajian tinggi rendahnya irama puisi dengan memperhatikan jenis-jenis tekanan seperti tekanan dinamik, tekanan nada, dan tekanan tempo. Yang ketiga yaitu faktor non-kebahasaan atau ekspresi. Selanjutnya yaitu konsep penciptaan karya sastra anak-anak atau cipta puisi. Sastra adalah sebuah cerita tentang kehidupan, maka sastra anak adalah sebuah karya yang menawarkan dua hal, yaitu tentang kesenangan dan pemahaman. Penciptaan karya sastra tidak dapat dipisahkan dengan proses imajinasi pengarang dalam melakukan proses kreatifnya. Karya sastra lahir di tengah-tengah masyarakat sebagai hasil imajinasi pengarang, serta refleksinya terhadap gejala-gejala sosial yang ada di sekitarnya. Jadi, sastra anak adalah karya sastra yang dari segi isi dan bahasa sesuai dengan tingkat perkembangan intelektual dan emosional anak. Bahasa dalam sastra anak adalah bahasa yang mudah dipahami oleh anak. Pesan yang disampaikan berupa nilai-nilai moral, sosial, dan pendidikan yang sesuai pada tingkat perkembangan dan pemahaman anak. Selanjutnya, penciptaan karya sastra anak-anak. Keterbatasan isi dan bentuk sastra anak berbeda dengan sastra dewasa. Perbedaan antara keduanya bukan terdapat pada spesies atau hakikat kemanusiaan, melainkan pada tingkat pengamalan dan kematangan yang dikisahkan atau yang diperlukan untuk memahami. Bukan pada hakikat kemanusiaan yang dikisahkan, sastra anak hadir untuk menawarkan kesenangan dan pemahaman. Hanya saja sastra anak memiliki jumlah keterbatasan baik yang menyangkut pengalaman kehidupan yang dikisahkan, cara mengisahkan maupun bahasa yang dipergunakan untuk mengekspresikannya. Genre sastra anak dibedakan menjadi 5 yaitu fiksi, non-fiksi, puisi, sastra tradisional, dan komik. Novel anak dapat dimasukkan ke dalam kategori sastra anak karena karya sastra jenis ini boleh ditulis oleh siapa saja, tetapi yang jelas ditunjukkan untuk anak dengan sudut pandang anak karena kata kuncinya adalah fiksi, berbagai cerita yang dikategorikan sebagai sastra anak. Selanjutnya, menulis puisi anak-anak. Tentunya jenis puisi ini berkaitan dengan anak-anak. Dari segi bahasa yang digunakan pun cenderung lebih sederhana dan mudah dicerna. Puisi ini biasanya menjadikan anak sebagai objek atau tema dalam pembuatannya. Sumaryanto mengemukakan bahwa unsur puisi dibedakan dalam 2 macam, yaitu unsur fisik puisi dan struktur batin puisi.
Unsur fisik puisi terdiri dari tipografi, yang merupakan bentuk dari penulisan sebuah puisi, seperti rata kanan, rata tengah, penulisan menjorok, hingga tulisan membentuk sesuatu. Kemudian diksi. Diksi atau pilihan kata biasanya digunakan untuk memberi kesan yang lebih menarik. Namun pada puisi anak-anak, diksi yang digunakan cenderung lebih sederhana dan mudah dipahami. Lalu gaya bahasa. Gaya bahasa biasanya menambah keindahan sebuah puisi. Namun pada puisi anak-anak, penggunaan gaya bahasa tidak terlalu ditonjolkan atau tidak berlebihan. Lalu imaji. Imaji ialah susunan kata yang melibatkan penggunaan alat indera seperti indera penglihatan, penciuman, dan lain-lain. Penggunaan imaji dalam pembacaan puisi atau penulisan puisi akan memberikan kesan yang lebih kepada para pembaca. Kemudian kata konkret. Kata konkret merupakan pilihan kata yang mewakili sebuah makna puisi. Lalu rima. Rima adalah persamaan bunyi yang dapat muncul di awal, tengah, maupun akhir sebuah puisi. Biasanya rima digunakan pada puisi lama, namun tidak menutup kemungkinan digunakan pada puisi baru, walaupun puisi baru cenderung lebih bebas. Untuk puisi anak-anak, tidak menitik beratkan pada penggunaan rima karena cenderung lebih santai dan mudah dipahami. Dilanjutkan pada struktur batin puisi. Struktur batin puisi terdiri dari tema. Tema yang ada pada puisi anak-anak cenderung lebih sederhana, biasanya berkaitan dengan kehidupan anak-anak dan hal-hal yang menyenangkan. Lalu rasa. Rasa adalah ungkapan perasaan yang dituliskan dalam puisi. Kemudian nada. Nada akan membuat puisi lebih indah dan menjadi alat untuk membentuk suasana. Pada puisi anak-anak, nada yang dimunculkan cenderung lebih riang dan penuh kegembiraan. Kemudian amanat. Amanat tentunya pesan yang ingin disampaikan lewat puisi tersebut. Melalui amanat, puisi akan memberikan hikmah kepada para pembacanya. Berikut ini langkah-langkah dalam menulis puisi anak-anak. Yang pertama, tentukan judul dan tema. Tentunya judul dan tema yang menarik dan berkaitan pula dengan lingkungan sekitar anak-anak, seperti mengambil tema liburan, keluarga, dan lain-lain. Kemudian judul juga harus menarik, sesuai bahasa khas anak-anak. Yang kedua, mencari kata kunci. Kata kunci akan lebih memudahkan dalam pembuatan puisi. Misalnya, puisi yang bertema liburan, maka carilah diksi yang berkaitan dengan liburan. Yang ketiga, mengaplikasikan gaya bahasa. Gunakanlah gaya bahasa yang secukupnya. Agar puisi anak-anak dapat mudah dipahami dan dicerna, maka penggunaan gaya bahasa jangan terlalu rumit. Yang keempat, mengembangkan puisi dengan indah. Tentunya hal ini ditopang oleh pemilihan kata maupun susunan kalimat dalam puisi, sehingga akan membentuk rasa dalam puisi. Susunlah kata-kata dengan unik agar tercipta puisi yang indah. Untuk menarik siswa SD menulis puisi anak-anak, guru dapat merangsangnya melalui tayangan video, gambar, suara, cerita yang kemudian diubah ke dalam bentuk puisi dan lain-lain. Kemudian, membaca puisi anak-anak. Membaca puisi anak-anak tidak terlalu berbeda dengan membaca puisi pada umumnya. Namun, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam membaca puisi, yaitu yang pertama, harus jelas dalam pelafalan. Lafal setiap huruf harus dilatih dengan baik, seperti A, I, U, E, O. Yang kedua, intonasi harus diperhatikan dengan baik. Gunakanlah intonasi yang sesuai dengan karakter kata dalam puisi. Yang ketiga, memperhatikan tekanan pengucapan pada setiap kata. Keras lembutnya pengucapan bunyi perlu diperhatikan dalam membaca puisi, dan tentunya akan membuat puisi menjadi lebih menarik. Dan yang keempat, ekspresi. Gunakanlah ekspresi yang sesuai dengan tema atau isi puisi. Ekspresi akan keluar dengan sendirinya
ketika telah menggunakan lafal, intonasi, dan tekanan dalam pembacaan puisi. Untuk menarik minat siswa sekolah dasar membaca puisi anak-anak, guru dapat merangsangnya melalui kostum yang sesuai dengan puisi, kemudian penggunaan metode drill atau latihan secara berulang-ulang yang akan semakin mengasah kemampuan anak dalam membaca puisi. Kami memberikan contoh puisi anak-anak yang berjudul Cita-Citaku ciptaan Angelica. Kurang lebih begini pembacaannya. Suara indah alat musik, alunannya tenang mendayu, seakan selalu berbisik. Aku selalu ada untukmu. Aku suka alat musik itu. Karena itu, aku ingin menjadi pemainnya. Inilah cita-citaku, menjadi pemain biola. Langkah-langkah ku jalani, semua cobaan ku lewati. Untuk mendapatkan apa yang kuinginkan, semua akan kuperjuangkan. Kemudian, berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 2 Maret 2021 kepada Bapak Mamat Atmari selaku Guru SDN Kadipaten 7 Kabupaten Majalengka, kami memperoleh informasi bahwa materi puisi diajarkan di sekolah dasar, tepatnya di kelas 4 semester 2 Bahasa Indonesia, yaitu KD 3.6, menggali isi dan amanat puisi yang disajikan secara lisan dan tulis dengan tujuan untuk kesenangan. Dan 4.6, melisankan puisi hasil karya pribadi dengan lafal, intonasi, dan ekspresi yang tepat sebagai bentuk ungkapan diri. Lalu, materi puisi ini ada dalam pembelajaran bahasa. Materi puisi ini penting diajarkan sebagai sarana belajar mengekspresikan diri dan mengapresiasi. Bentuk pembelajaran puisi di sekolah dasar seperti menulis puisi, menyimak pembacaan puisi, dan membacakan puisi. Di samping itu, terdapat kendala pembelajaran puisi di sekolah dasar. Berdasarkan hasil wawancara, baik guru maupun siswa terkadang sulit untuk mengekspresikan diri ketika membaca puisi. Untuk menulis puisi, siswa kadang masih bingung mengungkapkannya dalam bentuk kata-kata. Oleh karena itu, sebagai solusinya, guru menyiapkan video pembacaan puisi oleh orang yang ahli agar siswa dapat menyimaknya dengan baik. Selain itu, guru menyiapkan seperti media gambar untuk memberi rangsangan kepada siswa dalam menulis puisi. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menyimak video pemaparannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.